aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved, ya habibi, ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Hajah Nuriyati selaku pengawas MI Kecamatan Adipala dan Ekskotip Cilacap, yang kami hormati seluruh kepala madrasah sekecamatan Adipala dan Ekskotip Cilacap, kepada seluruh dewan guru, karyawan dan karyawati MI sekecamatan Adipala dan Ekskotip Cilacap. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kita kenikmatan sehingga kita disampaikan pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, untuk menunaikan atau melaksanakan ibadah puasa di bulan suci ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Nabi Muhammad bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafidhi lisan wa mud'amil ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan, yang artinya surga merindukan 4 golongan: orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan, dan memberikan makan orang lapar, serta berpuasa di bulan Ramadan. Dari hadis di atas, mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, siapakah golongan orang yang dirindukan oleh surga? Yang golongan yang pertama adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa mempergunakan lisannya untuk membaca Al-Quran dalam setiap kesempatan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Karena dengan membaca Al-Quran, bukan saja kita itu akan menjadi atau termasuk golongan orang yang dirindukan oleh surga, tapi hati kita juga akan menjadi tenang, hati kita akan lebih tentram. Bahkan disebutkan bahwa bacaan-bacaan Al-Quran yang senantiasa kita baca itu akan menjadi penerang, akan menjadi teman kita ketika kita nanti memasuki alam kubur. Apalagi sekarang dalam bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan membaca Al-Quran kita, karena
pahala ibadah di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan. Satu huruf saja itu mendapatkan 10 kebaikan, apalagi jika kita membaca sampai satu ain, satu halaman, atau satu juz setiap harinya, pasti pahala yang akan kita dapatkan itu akan lebih bagus lagi atau lebih banyak lagi, insya Allah. Kemudian golongan kedua yang dirindukan oleh Allah. Kemudian golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga yaitu wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang mempergunakan lisannya untuk selalu berkata yang baik, untuk selalu menghindarkan atau tidak mengatakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, tidak untuk menghujat, tidak untuk memaki-maki, bahkan memfitnah orang lain. Na'udzubillah. Marilah kita jaga lisan kita untuk berbicara yang baik-baik, untuk tidak menyakiti orang lain. Dan ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa jika kita tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Sudah jelas di sini bahwa jika kita tidak bisa berkata yang baik-baik, maka lebih baik kita diam. Karena lisan kitalah yang akan menyelamatkan kita. Bahaya dari lidah itu ada 14, yang diantara salah satunya adalah membuat hati menjadi keras karena lidah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, golongan keempat yang dirindukan oleh surga yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Washaimi fi syahri Ramadan. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang Islam yang senantiasa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di samping kita melaksanakan rukun Islam yang keempat, kehadiran kita juga akan dirindukan oleh surga. Disebutkan dalam sebuah hadis, orang-orang yang berpuasa itu diberikan pintu khusus masuk surga, yaitu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Tak seorang pun yang boleh memasuki pintu itu selain orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan setelah orang-orang yang puasa di bulan Ramadan itu masuk, maka pintu Ar-Rayyan akan ditutup kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tingkatkan amaliyah kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Yang pertama, dengan gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, menjaga lisan kita agar puasa kita terjaga dan tidak mengurangi pahala kita. Yang ketiga yaitu dengan sedekah, dengan memberikan makan orang yang lapar. Dan yang keempat sudah pasti dengan berpuasa yang baik, dengan mengikuti rukun-rukun puasa, menjalankan sunnah-sunnah puasa, sehingga kita benar-benar mendapatkan kemenangan pada hari Idul Fitri nanti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.